Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Rukila Menseki, NIM 1202051434. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Lembaga Keuangan Syariah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan makalah saya, yaitu tentang kelembagaan wakaf. Yang pertama yaitu kita masuk terlebih dahulu pengertian wakaf. Wakaf itu merupakan suatu pranata dari hukum Islam. Oleh karena itu, apabila kita membahas tentang perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, maka itu tidak akan terlepas dari sumber-sumber hukum Islam. Wakaf menurut bahasa Arab itu berarti al-habsu, yang berasal dari kata habasa yahbisu habasan, yang berarti menjauhkan seseorang dari atau memenjarakan. Kemudian kata itu berkembang menjadi kata habasan, yang berarti mewakafkan karena Allah. Sedangkan kata wakaf itu sendiri berasal dari kata waqafa yakifu waqafan, yang berarti berdiri atau berhenti. Sedangkan wakaf menurut syariat adalah menahan suatu benda untuk diambil manfaatnya tanpa merusak benda atau zatnya dan digunakan untuk kebaikan dan kepentingan bersama. Baik, itu pengertian wakaf. Selanjutnya itu kelembagaan wakaf. Di Indonesia ada beberapa lembaga wakaf. Di antaranya adalah yang pertama ada Badan Wakaf Indonesia, yang kedua ada Badan Wakaf Al-Quran, yang ketiga ada Tabung Wakaf Dompet Duafa, yang kelima ada Lembaga Wakaf Ma'had Ibnu Sabil Indonesia, dan ada juga Lembaga Wakaf dan Pertahanan NU. Baik, yang pertama yaitu kita membahas tentang Badan Wakaf Indonesia, karena ini merupakan badan wakaf yang paling besar di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia ini berdiri didasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Undang-undangnya berbunyi, ikrar itu adalah pernyataan yang diucapkan dengan lisan atau dituliskan dengan tulisan oleh sang wakif kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Kemudian, Badan Wakaf Indonesia ini merupakan suatu lembaga independen untuk memajukan perwakafan di Indonesia, yang mana dalam melaksanakan tugasnya itu bersifat bebas dari kekuasaan manapun dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Baiklah, itu pengertian Badan Wakaf Indonesia. Kemudian kita masuk kepada tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia memiliki beberapa tugas dan wewenang. Yang pertama yaitu melakukan pembinaan terhadap nazif-nazif wakaf dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Yang kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Yang ketiga, memberi kebijakan dan persetujuan terhadap pertukaran, peruntukan, dan status harta benda wakaf. Yang keempat, memberi izin terhadap pertukaran benda wakaf. Yang kelima yaitu memberhentikan dan mengganti nazif-nazif wakaf. Yang keenam, memberi masukan atau saran ataupun pertimbangan kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan tentang perwakafan. Baik, selanjutnya yaitu struktur organisasi Badan Wakaf Indonesia ini. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia itu dilantik langsung oleh Presiden. Tetapi Badan Wakaf yang berada di daerah ataupun provinsi itu dilantik oleh Badan Wakaf Indonesia yang berada di pusat.
Dan pengangkatan dan pelantikan pertama kali keanggotaan Badan Wakaf Indonesia ini itu diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Tetapi untuk pelantikan selanjutnya itu tidak melalui perantara Menteri Agama lagi, itu langsung diusulkan oleh Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia. Baiklah, mungkin hanya sekian penjelasan dari makalah saya. Salah dan janggalnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.